Bunda Maya Estianty mau apa lagi sih? Mau dikecilin apalagi udah langsing, udah singset, hampir menuju sempurna. Tapi ya begitulah, namanya juga manusia ya. Selalu aja ingin lebih dan juga lebih. Tapi kalau memang misalnya olahraga ya itu bagus, termasuk juga menjaga pola makan. Tapi kalau berlebihan juga rasanya tidak bagus. Kalau diet boleh-boleh saja, yang paling penting adalah tahu batasan masing-masing itu diet yang bisa cocok dengan diri sendiri apa. Kalau saya diet makanan saya paling cocoknya adalah diet seafood. I see food and I eat it. Dan ngomongin soal makan, kita juga berharap semoga Nora Alexandra bermasalah dengan siapapun, karena sampai dengan sekarang dia memang tidak memposting itu untuk siapa dan perkataan keluar dari mulut siapa. Ada dugaan dari sang suami Jerings gitu ya. Bahkan kalau Anda buka Instagramnya, bahkan Nora sudah menghapus atau mungkin mengarchive foto-foto bersama Jerings. Apakah ini ada hubungannya dengan rumah tangga mereka? Apakah curhatannya tentang rumah tangga mereka? Kalau memang iya, kok rasanya agak disayangkan melihat kebersamaan mereka dalam susah senang bersama-sama, termasuk ketika Jerings sedang ada masalah. Nora Alexandra juga selalu menemani. Dan saran saya untuk pemirsa Anda yang sudah berumah tangga, rasanya kalau punya masalah biarkan menjadi urusan atau rahasia rumah tangga Anda dengan tidak memposting ke media sosial. Karena ketika Anda posting ke media sosial, jatuhnya bukan rahasia rumah tangga tapi rahasia tetangga. Selamat malam pemirsa, saya Rian Ibrahim sudah siap untuk berbagi rahasia selebriti tanah air. Berbagi cerita selebriti tanah air, mengedukasi, menginspirasi, atau sekedar basa-basi, bahkan sampai kena vonis dan juga somasi. Selamat datang di Insert Story. Dan berbicara mengenai vonis, kali ini kita akan menengok hari ini sidang putusan untuk kasusnya Olivia Natania, putri dari Nia Daniati, di mana dia terseret kasus untuk perekrutan CPNS bodong dengan korban mencapai 225 orang. Anda bisa bayangkan, dan total kerugian diduga mencapai 9,7 miliar rupiah. Hari ini siang tadi vonis sudah dibacakan dan Oi, nama panggilannya, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Ada korban yang tidak terima karena merasa sangat sebentar hukumannya. Kita akan lihat selengkapnya seperti apa, tetap bersama kami tentunya hanya di Insert Story. Sangat dipahami jika Nia Daniati tidak ingin hadir di sidang putusan tersebut karena tentu saja menjaga perasaannya sendiri, takut sedih, apalagi dia adalah seorang ibu yang melihat kasus sang putri begitu luar biasa sekali. Dan sangat dipahami juga jika korban memang mereka emosi meluap-luap, amarah, bahkan sampai ada yang pingsan pada sidang putusan yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun ini memang diadakan secara virtual juga. Tapi ya tentu saja kita juga memaklumi bahwa dari sang korban mereka rata-rata bilang tidak ada uang yang dikembalikan, itu yang menjadi kekecewaan, termasuk juga dari putusan yang 3 tahun penjara dirasa sangat sebentar sekali. Kalau zaman dulu cari uang pakai peluang, tapi kalau zaman sekarang cari peluang pakai uang ya. Ya begitulah, lagi-lagi tentang uang, semua soal uang akhir-akhir ini, termasuk ada sebuah ceramah dari Ustadz Riza Muhammad, ini berhubungan juga dengan uang. Ketika dia mau menikah dengan sang istri di tahun 2014, dia terlilit hutang, kurang uang untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Saat itu hutangnya mencapai 600 juta rupiah dan dia berharap menggelar resepsi tersebut agar bisa mendapatkan amplop, tapi ternyata amplopnya ini tidak menutupi biaya yang harus dikeluarkan karena amplop yang terkumpul itu hanya 65 juta rupiah. Dan selain itu kita juga akan menyaksikan beberapa pasangan selebriti tanah air yang menikah dengan hasil kerjasama endorsement. Tidak ada yang salah bukan? Karena sama-sama menguntungkan tentunya untuk pihak dari yang memberikan endorsement, termasuk juga pihak selebriti. Tapi kita juga akan melihat pasangan yang justru kebalikannya. Ada pasangan selebriti yang menikah tanpa modal sama sekali, menikah di kos-kosan tanpa dekorasi, tanpa catering. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Story. Luar biasa sekali Michaela Patrick, kita harus acungi jempol pilihannya bahwa mau menyelenggarakan pernikahan secara sederhana karena memang dia lebih memilih untuk investasi masa depan. Kalau Anda belum menikah, investasi masa depan terbaik adalah cari mertua kaya. Memang dalam pernikahan semuanya agak complicated, termasuk juga ketika mau menggelar resepsi pernikahan. Begitu kompleks yang harus dipersiapkan. Ada yang bilang katanya meminang butuh bismillah, tapi menikah butuh rupiah. Tapi ingat, menikah itu sebenarnya murah. Cuman gengsi kita yang mahal pemirsa. Dan berikutnya kali ini kita akan update beberapa informasi, 3 informasi selebriti tanah air, diantaranya dari band The Massive. Beberapa waktu yang lalu ketiga personil dari band The Massive, ada Rian, Rama dan juga Wahyu, mengalami kecelakaan di Situ Bondo ketika akan menuju ke Banyuwangi untuk menggelar konser di sana. Dikabarkan sang supir ini katanya
mengantuk kemudian menabrak tiang jalanan sampai akhirnya menyebabkan ketiga personil tersebut luka-luka walaupun luka ringan. Dan kabarnya Rian The Massive ini matanya sampai lebam, sampai bengkak, tapi profesionalnya mereka tetap menyelenggarakan konser di Banyuwangi yang harusnya 10 lagu menjadi 5 lagu. Termasuk kita akan lihat update dari Ayu Ting Ting, di mana Ayu Ting Ting kabarnya mencabut laporan atas hatersnya. Dan juga update dari Vanessa Kong yang kabarnya dia bilang bahwa rumah yang dipamerkan oleh Indra Kents di Jakarta yang dibilang sama Indra Kents itu adalah rumah dia, sebenarnya adalah rumah orang tua milik Vanessa Kong, dan kekayaan yang ditunjukkan oleh Indra Kents kalau Vanessa Kong bilang itu hanya settingan. Itu kekayaan atau handphone sih? Kok ada settingannya? Sesaat lagi tetap di Insert Story. Pemirsa, Serian Ibra masih terus menemani Anda di Insert Story. Siapa yang tidak mengenal nama Indra Kents? Namanya menjadi trending viral, banyak diperbincangkan di mana-mana. Afiliator dari Binary Option yang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian karena memang banyak sekali korban yang mengaku terjerat atas mulut manis, termasuk juga apa yang ia tunjukkan di media sosial. Nah, kali ini sang mantan pacar, karena hubungannya sudah selesai, kabarnya Vanessa Kong, dia bilang bahwa apapun yang ditunjukkan oleh Indra Kents sebenarnya itu hanya konten semata, hanya settingan. Bahkan konten rumah yang Indra Kents akui bahwa itu adalah rumah dia, sebenarnya menurut Vanessa Kong adalah milik orang tua Vanessa Kong, dan dia mengaku dia berasal dari keluarga berada Vanessa Kong, sehingga dia tidak mau dibilang untuk menikmati kekayaan Indra Kents yang hanya semu semata. Termasuk kita juga akan lihat Ayu Ting Ting yang mencabut laporannya atas seorang haters warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Singapura atas pasal pengancaman dan juga penghinaan, dengan alasannya adalah karena menjelang bulan puasa, mau lebih damai juga tentu saja untuk menjalankan ibadah puasa. Keputusan yang tepat, termasuk juga berbesar hati, kita acungi jempol juga untuk seorang Ayu Ting Ting, termasuk acungan jempol bagi band The Massive. Baru saja kecelakaan tapi tetap tampil secara prima. Selengkapnya dalam Story of the Day. Bagaimana pemirsa, kekayaan yang semu semata, luar biasa bukan? Indra Kents dulu ketika masih bebas semuanya dianggap murah. Outfitnya, jam tangan, pakaian, tas, termasuk juga mobil, semua murah bagi dia. Tapi ada satu hal yang sekarang sangat mahal bagi Indra Kents, kebebasan. Baik pemirsa, dan berikutnya kita akan menyaksikan ini ada update dari Academy Awards ke-94 di Oscars yang digelar di Dolby Theater di Hollywood Boulevard, Los Angeles, Amerika Serikat. Ini digelarnya di Minggu malam waktu Amerika Serikat atau Senin pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada 23 nominasi dan sudah diumumkan siapa-siapa saja pemenangnya. Di antaranya Will Smith menjadi pemenang untuk Best Actor, kemudian juga Coda untuk Best Picture, dan banyak fakta-fakta unik serba-serbi dari Oscars yang kami temukan, di antaranya bahwa goodie bag untuk para nominee ini tidak main-main. Goodie bagnya ini masing-masing totalnya kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Isinya apa aja? Ada voucher untuk sedot lemak, voucher untuk operasi plastik, termasuk voucher untuk renovasi rumah. Serba-serbi Oscar akan menutup perjumpaan kita di Insert Stories. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami, dan jangan lupa besok saya akan kembali menyapa Anda Insert Story pada pukul 19.30 hanya di Trans TV, milik kita bersama. Sampai jumpa.